Saya kembali akan berkomunikasi dengan Heri Supriyono, warga negara Indonesia yang baru dievakuasi dari Iran. Mas Heri, bisa dijelaskan berapa sebetulnya warga negara Indonesia yang tinggal di Iran? Menurut data dari KBRI Tehran terakhir, warga negara Indonesia di Iran total berjumlah 386 orang dan yang sudah dievakuasi 97 orang. Masih banyak yang belum dievakuasi, kenapa mereka kemudian memilih untuk stay bertahan di Iran? Salah satu alasan yang mereka sampaikan adalah karena merasa masih aman dengan kondisi yang ada saat ini. Mereka mengatakan bahwa kota tempat tinggal mereka, yaitu Qum, bukan menjadi target utama serangan Israel, dan kota target utama serangan Israel adalah ibu kota, yaitu Tehran. Dan di kota Qum mereka merasa lebih aman karena tidak seperti yang kami rasakan di Tehran, yang setiap malam hampir mendengar suara ledakan beruntun begitu. Dan ledakan-ledakan tersebut lebih dipicu oleh anti rudalnya punya Iran menembak atau menangkis rudal dan drone-dronenya Israel begitu. Oke, Mas Heri, pertanyaan saya terakhir. Ketika fasilitas nuklir Iran diserang oleh Amerika Serikat, itu sejauh mana pemberitaan media-media Iran terhadap penyerangan itu? Iya, saya menyaksikan pemberitaan dari media Iran yang meliput langsung dari lokasi kejadian. Mereka memperlihatkan sebuah kepulan asap tebal membumbung ke udara, dan mereka mengatakan bahwa itu berasal dari sistem anti rudal yang dipasang di depan situs nuklir begitu, Pak. Jadi bukan situs nuklirnya yang hancur gitu? Menurut laporan media laporkan itu adalah sistem rudalnya yang meledak. Oke, jadi menurut laporan dari media-media Iran. Oke, Mas Heri Supriyono, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Oke, Pak Sukamta. Iya, sama-sama. Kalau kita lihat ini eskalasi bisa panjang ya, artinya nggak tahu lah apakah ini akan kalem terus atau kemudian akan meledak lagi. Apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia sebetulnya? Memang yang paling penting kan sebetulnya prioritas pertama itu kepentingan kita di dalam negeri ya. Kalau eskalasi terus membesar dan ada kemungkinan Selat Hormuz ditutup dan parlemen Iran itu sudah menyetujui penutupan itu, tinggal kan Ayatullah tertinggi ya yang memberikan lampu merah atau lampu hijau. Nah, kalau sampai ini ditutup, pasti dampaknya akan sangat serius bagi Indonesia karena impor minyak kita sangat besar, minyak dan gas kita itu 50%-nya dari sana, Qatar maupun Arab Saudi. Yang kedua, harga minyak dan gas pasti juga akan melonjak naik, sehingga itu akan berdampak pada produksi, kemudian transportasi, logistik pasti akan naik, dan ada kemungkinan secara umum seluruh dunia akan ada kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan. Nah, saya yakin Pak Presiden yang sudah ke Rusia dan ke negara lain, ini pasti akan mengantisipasi ini, misalnya mencari peluang-peluang untuk mendapatkan sumber-sumber minyak dan gas selain alternatif selain dari dua sumber yang berada di sekitar Selat Hormuz. Nah, mungkin juga hal-hal yang lain yang juga perlu diantisipasi. Industri kimia turunan migas seperti pupuk juga pasti akan mengalami dampak yang sangat serius. Oke, baik. Pak Dubes, kalau Pak Dubes pengalaman, DPR Iran telah menyetujui penutupan Selat Hormuz, ya. Apakah akan dieksekusi atau tidak kita belum tahu. Tapi dampaknya apa kalau betul Selat Hormuz itu kemudian ditutup oleh? Terima kasih Mas Budiman. Teman-teman, Selat Hormuz itu yang tersempit, bagian tersempit itu cuma 32 km. Itu senjata konvensional biasa pun dengan mudah. Apalagi dengan senjata-senjata bawa air macam torpedo segala macam itu. Sangat mudah. Tapi tentunya Amerika atau siapapun yang lewat situ pasti punya kapal-kapal pendahulu yang menyapu senjata-senjata itu. Nah, tapi Iran bukan negara yang seperti itu gitu loh. Senjata dia sudah tarafnya sudah rudal, sudah peluru kendali yang bisa dikendalikan sesuai dengan target yang diset dari jauh. Artinya apa?
Kalau terjadi apapun, Iran itu tidak berada di situ, ya, tidak berada di sekitarnya, di sekitar Hormuz, di sekitar selat yang sempit tadi itu. Tapi dari jauh sudah menyiapkan semua sistem radar dan itu diarahkan ke sana. Nah, bayangkan kalau Israel sekarang dengan rudal Iran seperti itu, kalau itu ke laut, ke kapal-kapal, apa jadinya? Jangankan kapalnya, kawasan itu akan nggak bisa dilayari, kira-kira gitu. Dan kalau membersihkan tumpahan minyak saja membutuhkan waktu bertahun-tahun, apa yang terjadi kalau selat sempit seperti itu dan bagian yang terdalam pun artinya tertimbun dengan reruntuhan yang disebabkan akibat perang, itu menjadi selat yang dangkal yang tidak bisa dilewatkan dan butuh waktu untuk lama untuk menggali kembali. Oke. Buat saya yang dua hal yang penting tadi, kalau itu dilakukan mungkin dampaknya seperti yang diceritakan. Tapi ada dampak lain, yaitu Iran keluar dari NPT. Nah ini lebih parah lagi, berarti Iran tidak terikat dengan aturan NPT yang melarang negara-negara anggotanya membuat senjata nuklir, kecuali 5 negara P5, ya kan, tahu kan? Nah, buat saya ini akan berdampak apa? Iran melanjutkan upaya memperkayanya lebih intensif, gitu. Jadi bayangkan, selat ditutup, kemampuan Iran untuk memperkaya dipercepat, artinya pembuatan senjata nuklir yang namanya breakout. Breakout itu masa antara merakit sampai bisa diluncurkan. Itu diperkirakan sekarang itu kurang dari sebulan. Artinya apa? Kalau sekarang di sana ditutup dan sebulan kemudian Iran siap dengan senjata nuklir, walaupun belum ada bukti karena belum pernah dicoba ya, riskan terlalu, belum dicoba tapi dipakai. Tapi kalau Iran juga dalam posisi terdesak, semua hal bisa dilakukan. Dicoba ya, oke. Mas Andi, spekulasi terburuk kalau Hormuz kemudian ditutup oleh Iran dan kemudian akan mengganggu suplai rantai pasok minyak. Apa yang perlu diantisipasi oleh Indonesia sebetulnya? Ya, 3 skenario ya untuk penutupan Hormuz. Yang pertama sabotase seperti yang sering dilakukan oleh Houthi Yaman, jadi masih terkait dengan teror maritim. Yang kedua, Iran menutup Hormuz secara militer dengan kapal perang. Yang ketiga, lebih parah lagi, Iran kemudian melakukan nasionalisasi kepada fasilitas menanjung yang memang berada di wilayah Iran untuk Selat Hormuz. Yang kedua dan ketiga itu pasti ditanggapi dengan aksi invasi Amerika Serikat dengan negara sekutunya untuk memastikan prinsip freedom of navigation, itu kepentingan vital Amerika Serikat nomor 1 terjaga. Dan itu akan membuat eskalasi meningkat signifikan. Itu pernah terjadi di Suez, pernah terjadi di Panama. Yang saya lihat eskalasi sekarang ini meningkat itu cuma 2. Tadi penutupan Selat Hormuz terutama skenario 2 dan 3. Dan yang kedua adalah ada serangan darat pasukan khusus Israel untuk memastikan kehancuran 3 fasilitas nuklir tersebut. Kedua, ini akan membuat eskalasi antara Iran, Amerika Serikat dan Israel meningkat secara signifikan. Oke, baik. Kang Aceh dari Lemhanas, apa yang pikiran dari Lemhanas yang disampaikan kepada pemerintah untuk mengantisipasi kalau memang Selat Hormuz ditutup atau ada eskalasi lagi yang lebih besar? Iya, kita kemarin saja ketika serangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran, itu terjadi kenaikan minyak Brent sampai 17%. Ya, itu efek psikologis gitu ya dari perdagangan minyak dunia itu terdampak sekali. Dan ketika klaim gencatan senjata yang dilakukan oleh Trump terhadap Amerika, kemudian Iran dan Israel itu turun menjadi 7% dari harga dunia gitu. Jadi kita bisa membayangkan ya, ketika eskalasinya seperti itu saja, itu dampak psikologis terhadap kenaikan minyak dunia itu begitu terasa gitu. Apalagi kalau misalnya situasi itu terus berlanjut, dan karena itu memang saya kira memang yang paling utama buat kita, buat Indonesia adalah tentu yang paling utama menyelamatkan warga negara kita gitu ya, di kawasan-kawasan yang berpotensi menimbulkan konflik
yang menimbulkan perang dan korban jiwa gitu. Yang kedua ya saya kira memang kita harus menempatkan menggalang kekuatan ya untuk memastikan supaya penyelesaiannya harus dilakukan secara damai ya. Secara damai, secara diplomatis ya. Secara diplomatis harus deeskalasi. Menurut saya sesuatu yang rugi sebetulnya kan bukan hanya 1-2 negara, tetapi ini pengaruhnya terhadap stabilitas kawasan maupun geopolitik maupun geoekonomi global gitu. Oke, baik. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Ketika PBB juga tidak menjalankan peran secara maksimal, peran apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia? Kita bahas setelah jeda berikut ini.